Saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang setia mengikuti renungan harian Suara Kebenaran Gemit Krasis Kota Kupang Timur dengan ucapan Salam. Kiranya kesehatan, sukacita diberikan selalu oleh Tuhan di masa-masa yang ada dalam pergumulan ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siapkan hati masuk dalam doa sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami memuliakan nama Tuhan, sumber kehidupan dan kekuatan, yang tidak pernah meninggalkan kami hingga saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah pikiran dan hati kami, supaya dapat mengerti kehendak Tuhan dan memberlakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab saya pilih bagi kita dalam perenungan hari ini, Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupan beriman tiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pilih tema untuk renungan saat ini, bertolong-tolongan dalam melayani. Kekasih Tuhan, setelah Yesus menyelesaikan misinya di daerah sekitar Kapernaum, dia melanjutkan pelayanannya berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kalau biasanya dalam pelayanan sebelumnya, Yesus mengajar sendiri. Kali ini penginjil Lukas menceritakan bahwa ke-12 para muridnya bersama-sama dengan dia. Artinya, kali ini pelayanan Yesus lengkap dengan murid-muridnya. Dan yang menarik bagi Lukas, ia juga menceritakan ternyata bukan hanya murid-murid bersama-sama dalam pelayanan tersebut, tetapi ada beberapa orang perempuan yang juga turut serta dalam rombongan tersebut. Lebih jauh lagi, latar belakang beberapa orang dari perempuan yang mengikut Yesus dijelaskan secara terang benderang. Dan dengan sengaja Lukas menyatakan bahwa beberapa dari antara perempuan tersebut telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan disembuhkan dari berbagai penyakit. Siapa saja itu? Mereka adalah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat. Lalu Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Selain itu, disebut juga ada banyak perempuan lain yang tidak disebutkan nama dan jenis penyakit yang Tuhan telah sembuhkan. Keterangan tambahan diberikan lagi oleh Lukas bahwa para perempuan yang bersama-sama di dalam pelayanan Yesus dan para murid adalah mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kata kekayaan dimaksud adalah
sebagai potensi atau segala potensi yang dimiliki para perempuan saat mereka mengikut Yesus. Nah, dalam perikop ini secara khusus Lukas hendak menceritakan bahwa sejak semula Tuhan mengikut sertakan para perempuan dalam misinya, yaitu memberitakan, memproklamasikan tentang kerajaan Allah sebagai kabar baik atau Injil, yakni keselamatan sejati bagi manusia. Tuhan Yesus tidak pernah membedakan yang namanya pria dan wanita. Keduanya menjadi fokus pelayanan yang sama dalam misi keselamatannya. Jadi, selalu ada kesempatan yang terbuka bagi kaum perempuan untuk berkarya, untuk melayani Yesus. Nah, kekasih Tuhan, di sepanjang sejarah penyelamatan umat manusia, sejak semulanya Allah telah memilih orang-orang yang dipandang dunia tidak berharga. Allah melibatkan dan memakai mereka untuk menjadi saksi-saksi Injil kerajaan Allah. Ada banyak tokoh dalam Alkitab, termasuk perempuan dengan latar belakang yang hanya dipandang sebelah mata oleh dunia, tetapi dipakai oleh Allah. Orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat dipilih oleh Yesus dan dilibatkan menjadi saksi-saksinya karena mereka memiliki kerendahan hati untuk diajar dan setia mengikuti Yesus. Nah, mengenai perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus juga tidak lebih buruk dalam hal dosa ketimbang para murid yang laki-laki. Akan tetapi, kelihatannya mereka lebih siap untuk menerima belas kasih Yesus dan tetap setia kepada Yesus. Lihat saja, para perempuan itu mengikuti Yesus sampai masuk ke kota Yerusalem. Dan beberapa dari perempuan itu berdiri di kaki Yesus di bukit Golgota pada saat Yesus meregang nyawa. Padahal para rasul yang laki-laki sudah lari ketakutan entah kemana, kecuali Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus. Yohanes pasal 19 ayat 24 sampai 27. Nah, jemaat kekasih Tuhan, pertanyaan penting perlu diajukan. Mengapa para perempuan mengikut Yesus itu begitu istimewa di mata penginjil Lukas? Sehingga dia diekspos kehadirannya, peran sertanya, dan kontribusi mereka di dalam misi pelayanan yang dijalankan oleh Yesus dan para muridnya. Bahkan Lukas menekankan bahwa mereka mendanai atau mencukupkan biaya penginjilan dan kebutuhan rombongan dengan menggunakan kekayaan mereka, dan itu dilakukan mereka dengan senang hati. Penginjil Lukas menjelaskan bahwa para perempuan itu telah mengalami atau merasakan pertolongan belas kasih dari Yesus. Sebab Yesus telah memerdekakan mereka, melepaskan mereka dari berbagai belenggu yang membebani, mengikat hidup mereka selama itu. Mereka telah dimerdekakan dari kuasa roh-roh jahat yang disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Kemerdekaan yang mereka peroleh dari Yesus itulah yang memungkinkan mereka dapat melayani dan berbagi dengan gembira, termasuk menggunakan kekayaan mereka. Di sini terlihat Bapak Ibu Saudara-saudara, status atau keberadaan mereka sebagai perempuan Yahudi yang dilarang untuk tampil di depan publik oleh aturan budaya saat itu ternyata tidak menyurutkan semangat dan sukacita untuk tetap bersama Yesus dalam pelayanan. Beberapa dari mereka diberikan hak istimewa sebagai saksi pertama
yang memberikan kesaksian akan kebangkitan Yesus, yang menggemparkan dan mengubah dunia menjadi baru, termasuk membawa perubahan besar dalam hal pemahaman bahwa perempuan dibuat setara dengan laki-laki, sama derajatnya dengan laki-laki. Mereka mengambil bagian dan peran yang tidak kalah pentingnya dari peran ke-12 rasul atau para murid Yesus yang notabene laki-laki. Mereka terlibat di dalam pelayanan yang tidak diurus oleh Yesus dan murid-murid laki-laki, dan Yesus menerima apa yang mereka lakukan sebagai ungkapan terima kasih, sebab mereka telah ditolong, dimerdekakan oleh Yesus dari kebinasaan secara jasmani maupun secara rohani. Mereka diberi keselamatan kekal. Ini alasan mengapa mereka memberi dari apa yang ada pada mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, menjadi perenungan bagi kita, kalau kita merasa bahwa kita banyak menerima anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini, maka kita akan mengucap syukur dengan cara melayani Tuhan dengan apapun yang kita punya. Sudahkah kita melakukannya dengan giat dan penuh sukacita tanpa bersungut-sungut, sehingga menjadi persembahan yang berkenan, yang berbau harum dan menyukakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kasih yang nyata masih dinantikan oleh Yesus dari kita, terutama di saat ini dalam suasana pandemi COVID-19. Apakah kita masih dengan penuh semangat melayani umat Tuhan, melayani mereka yang sakit baik secara jasmani maupun rohani? Dan ini menjadi pergumulan bagi kita sampai saat ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan kekuatan, bahkan sukacita untuk kita terus melayani Tuhan dengan setia di dalam tugas dan kerja kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami kembali boleh mendapatkan kekuatan bahwa Tuhan memberi kesempatan bagi kami yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus untuk ada terlibat di dalam pelayanan. Sesungguhnya kami menyadari bahwa kami tidak sempurna ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menolong kami dan memberikan kekuatan supaya kami selalu mempersembahkan yang terbaik, terutama hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, terlebih di masa pandemi COVID ini. Hanya bagi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.